Gimana ya kabar si Arini ya? Kenapa gue susulin aja ya? Atau mending gue lapor polisi? Oh my god, gue ngerasa bersalah banget lagi. Mana ini yang ngebookingin gue? Gue telepon Mas Emil aja deh. Pak, ini koper Mbak Arini yang kami ambil di kamar 1010 ya. Makasih ya. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi ya, Pak. Saat ini pelaku pelecehan kamar 1010 sedang ditahan di pos security. Ya, saya juga akan melaporkan dia ke kantor polisi supaya dia bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ya, semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya, Pak. Ya, makasih ya sekali lagi. Ya, sama-sama, Mas. Angel. Angel, Halo? Mas gimana kabar hari ini? Hari ini baik-baik aja kan? ya ini bener dugaan lo. Emang si Doni pemesannya. Dan tadi dia udah coba untuk melecehkan hari ini. Hah? Astagfirullahaladzim. Mas, tapi hari ini baik-baik aja kan? Gak terjadi apa-apa kan? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja. Cuman kondisi dia sekarang masih sangat shock. Dan untungnya gue datang tepat waktu. Tadi juga gue sempet ngehajar si Doni itu habis-habisan. Alhamdulillah, syukurlah. Untung aja deh Mas Emil. Makasih banyak ya Mas. Ya aku ngerasa bersalah banget Mas. Yang ngebookingin kan aku. Gini Angel, kamu dengar ya. Lain kali, kalau kamu nerima pesanan dari seseorang yang kamu belum kenal, kamu cross-check lagi, ya. Cek backgroundnya. Jangan sembarangan main ambil gitu aja. Supaya kejadian seperti ini nggak terulang kembali. Iya ya. Aku perlu lapor polisi nggak Mas? Nggak usah Angel. Semuanya baik-baik aja kok. Yaudah oke. Kalau gitu aku screenshotin semua bukti-buktinya ya. Sama percakapan aku sama Doni juga buat jadi bukti ke polisi. Ya aku juga makasih banyak ya Mas. Aku titip jagain Arini ya. Oke, bye Mas Emil. Thank you. Hari ini aku udah ambilin teh buat kamu. Diminum dulu ya. Terus koper kamu juga udah aku ambil tadi. Dan mobil kamu ditinggal di sini aja. Pulang bareng sama aku. Ya, aku taruh kopernya dulu ya. Bentar aku taruh di bagasi. Sekarang juga kita langsung ke kantor polisi, kita buat laporan terhadap dia. Orang seperti Doni itu nggak boleh kita lepas gitu aja. Ya aku mau dia di penjara. Aku nggak mau dia ganggu aku lagi. Dia harus di penjara. Ya, aku akan pastikan itu. I promise you. Kita jalan sekarang ya. Mas Lingga, apa kamu tahu ada orang yang hampir menghancurkan hidup aku, Mas? Dan aku gak nyangka di saat terburuk seperti ini, justru Mas Emil yang menolong aku. Tapi seandainya Mas Lingga ada di sini, pasti dia akan lakukan hal yang sama. Lah ya gitu, yang rajin digulung. Alah ngomong doang kagak bantuin wobo. Ini aku ngomongnya yang bantuin. Oh, senior kok dijawab ngeselin. Kasih tahu yang baik, jawab terus. Oh, tak cacak ponimu kamu. Bikin kesel. Mas, permisi. Iya, dia kan. Oh. Mas,
Misi Mas, saya mau ketemu Pari. Parinya ada? Dia kan temannya Dek Widya ya, yang mau nagih utang ke aku. Mas, kok diem aja? Saya mau ketemu Pari, tolong panggilin Parinya. Tenang Bowo, tenang. Kendalikan dirimu, jangan panik. Sebentar dulu ya, saya panggilin. Nagih utang. Tahan mas. Itu aja mas. Bo, Ya ampun Riri, kamu kita cari-cariin loh. Dari perempatan sampai pasar, malah bikin kopi di sini. Ada apa, Wo? Itu loh, ada nyariin kamu. Siapa? Ya nggak tahu, kok nanya aku. Tanya sendirilah. Udah sana samperin. Yaudah, bentar-bentar. Hah? Lewat sini loh. Ganggu aja. Halo, ada apa ya? Akhirnya ketemu juga dengan Pak Ari. Pak Ari yang selalu menghindar dari saya. Maksudnya apa ya? Pak, saya yang selalu menelpon Bapak. Saya dari Gemilang Finance dan Bapak selalu tutup telepon dari saya. Saya nggak pernah menerima telepon dari Gemilang Finance. Bapak nggak usah pura-pura bodoh ya. Bapak sudah menunggak cicilan motor 4 bulan. Dan Bapak harus bayar hari ini. Kalau nggak motor saya tarik nih. Tapi saya nggak ada cicilan motor, Pak. Bapak nggak usah ngeles lagi. Bapak malu saya datang ke kantor ini. Pak, sumpah, saya nggak ada cicilan. Motor saya itu bekas. Itu aja dibeliin bapak saya. Bapak nggak usah mungkir lagi. Saya punya data. Data Bapak Ari Wibowo, petugas damkar Purnasari. Ari Wibowo. Itu bukan saya, Pak. Nama saya emang Ari, tapi Ari Nugraha. Ari Wibowo itu beda lagi. Di sini ada 2 orang namanya Ari. Saya dipanggilnya Ari. Ari Wibowo itu dipanggilnya Bowo. Jadi kamu bukan Ari Wibowo? Bukan, sumpah. Nih, saya kasih lihat kalau nggak percaya ID saya. Tuh. Nih, dua-duanya. Jadi mana yang namanya Ari? Ari Wibowo. Saya nggak tahu yang namanya Bowo itu. Tolong kamu sampaikan ke Ari Wibowo. Saya akan datang lagi kantor ini. Saya akan menagih hutangnya. Baik. Ya, bener-bener nih si Bowo ya. gara-gara cowok itu gue jadi babak belur. Gagal semuanya. Gara-gara laki-laki itu. Berantakan semuanya. Dan dia udah bikin gue babak belur kayak gini. Gue akan balas dendam. Tunggu aja. Sapam tadi bisa gue ajak damai. Kalau nggak bisa berhabis semuanya, bisa panjang urusannya. Ah!
ya, Don. Bisa-bisanya lo berani-beraninya nipu gue sama Arini. Lo lihat aja ya, Arini bakal laporin lo ke polisi dan lo bakal dipenjara seumur hidup. Biar lo. Berisik lo, diam! Halo? Don? Doni? Dimatiin lagi. Belum puas kan gue maki-maki dia. Dasar pengecut. Apa mungkin Arini bakal laporin gue ke polisi? Tapi mau laporin apa? Mana berani dia? Dia juga belum gue apa-apain kan? Bu! Hari, apa kabar? Sehat? Ih, seger banget kamu. Lagi happy ya? Lo parah sih, Wo. Udah tahu lo yang dicariin, malah gue yang dipanggil. Iya, aku minta maaf. Aku lo nggak ngerti, Ri. Habis orang itu nyarinya Hari, nggak ngomong Ari Wibowo. Ya aku ingetnya kamu lah. Alasan. Lo yang punya utang, gue nih hampir bonyok. Iya, aku emang punya utang sama Gemilang Finance. Tapi aku udah janji kok, pasti tak bayar. Tapi kayaknya nggak sekarang. Nunggu nanti akhir bulan habis gajian. Baru aku bayarin utangku. Pokoknya, kalau itu orang balik lagi, lo yang nemuin ya. Hah? Aku? Loh? Ri? Wah! Kacang bantuin malah ngomel-ngomel. Kita ini besti lo ya. Masa kayak gini caranya? Dan nanti kalau dia balik lagi, kalau dia balik gimana? Dan 3 loh orang itu. Sorry Wi, aku sama bapaknya Arini sampai datang ke sini. Kami tuh cemas sama keadaannya Arini. Maaf loh. Kok minta maaf? Nggak apa-apa, aku paham kok. Wajar, semua ibu pasti cemasin anaknya ya. Tapi saya yakin Arini lagi sibuk kerja. Karena tadi Cik In bilang Arini tuh keluar rumah sekitar jam 3.30, Mas. Katanya mau make upin kliennya. Udah, lagi sibuk kerja kali. Iya, tapi kan tetap khawatir, nggak ada kabar apa-apa. Bu, sudah. Doakan saja ya. Supaya Arini itu baik-baik saja keadaannya. Wes, yuk. Iya udah, minum dulu Mas. Yuk, Mbak. Udah minum dulu biar tenang. Baik, bisa Anda ceritakan kronologis kejadiannya? Jadi kemarin malam saya dapat bookingan untuk klien atas nama Miranti untuk makeup pre-wedding lewat teman saya Angel. Jadi Angel mendapat bookingan itu dan langsung kabari saya. Ya, ini saya ada bukti percakapan dan juga bukti transfernya. Baik, saya lihat dulu, Pak. Iya, bisa dilihat. Terus bagaimana selanjutnya, Pak? Dini hari tadi saya pergi ke Hotel Everest untuk makeup Mbak Miranti di lantai 10, kamar 1010. Dan waktu saya sudah di depan kamar, saya ketok pintunya dan ternyata yang buka adalah Doni. Jadi Doni yang ada di kamar itu. Dan saya berusaha untuk pergi dan Doni langsung tarik saya dan geret saya masuk kamar